Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riswanto Baktiar, SHP MAP, dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Eka Sakti. Saya mengajar mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan di semester sekarang. Pendidikan saya, S1 saya Ilmu Administrasi Negara, S2 saya Magister Administrasi Publik, kemudian sekarang saya masih dalam proses kuliah S3 di Kajian Lingkungan dan Pembangunan. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa Administrasi Negara di semester 3. Nah, dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, pada prinsipnya adalah mengenalkan konsep bagaimana komunikasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, komunikasi yang dimaksud di sini, komunikasi kebijakan adalah bagaimana sebuah kebijakan itu bisa sampai kepada masyarakat. Ya, kemudian advokasi bagaimana kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. CPL dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan spesifik keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian CPMK-nya adalah, CPMK pertama adalah mampu menganalisa isu-isu kebijakan publik secara logis, kritis, dan sistematis. CPMK kedua adalah mampu menganalisis berbagai isu kebijakan publik dalam konteks teori dan praktek administrasi publik. CPMK yang ketiga adalah mampu terlibat aktif dalam proses advokasi dan komunikasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Dan CPMK yang keempat adalah mampu menggunakan berbagai teknologi informasi dalam mendukung komunikasi dan advokasi kebijakan. Itulah yang menjadi capaian yang harus dibuat dalam proses mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Pertemuan dalam mata kuliah ada 16 kali pertemuan, dan pertemuan ada ujian tengah semester, itu dilaksanakan pada pertemuan ke-8, dan kemudian ada ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Jadi hasil akhir yang akan dicapai oleh mata kuliah ini adalah siswa akan mampu menganalisis isu-isu yang berkembang terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Saya kira itu adalah pengantar untuk mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan di semester ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak semuanya, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini, khususnya untuk mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Mata kuliah ini jumlah SKS-nya ada 3. Ya, nanti akan kita bagi menjadi 16 kali pertemuan. Di dalamnya ada termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, mata kuliah ini pada prinsipnya adalah mengajarkan bagaimana kita mampu menganalisis terhadap isu-isu atau kebijakan-kebijakan yang ada atau yang sudah dibuat oleh pembuat kebijakan. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, bahwasanya saya ingin menyampaikan capaian akhir dari mata kuliah ini, semua mahasiswa akan mampu menganalisa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Kenapa saya katakan pembuat kebijakan? Ada beberapa pihak atau beberapa bagian yang menjadi pembuat kebijakan. Ada pemerintah, ada organisasi, dan ada kumpulan-kumpulan.
daripada masyarakat. Mereka adalah pembuat kebijakan. Artinya setiap keputusan yang diambil secara bersama yang mengatur tentang kehidupan masyarakat atau kehidupan organisasi, itulah sebuah kebijakan. Nanti persoalan mata kuliah kebijakan publik, apa itu kebijakan secara detail, itu ada khusus mata kuliah kebijakan publik. Baik, untuk memulai awal, kita akan coba memantik persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Saya ingin bertanya, apakah saudara atau Nandaku semua pernah mendengar kasus antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh? Pernah? Tentang apa? Siapa? Boleh tunjuk tangan yang mau bicara. Oke, silakan. Ya. Perebutan 4 pulau kecil. 4 pulau yang di mana ini? Yang di Provinsi Aceh ditetapkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Yang lain ada yang tahu lagi kasusnya? Saya, Pak. Oke, silakan Rengki. Apa yang diketahui tentang kasus Aceh dan Sumatera Utara? Kemendagri menetapkan kebijakan tentang 4 pulau, Pak. Ya. Terus Kemendagri menetapkan kebijakan 4 pulau itu milik dari Sumatera Utara karena posisi letaknya strategis lebih dekat dengan Sumatera Utara. Tapi Provinsi Aceh mengakui bahwa pulau tersebut adalah milik mereka karena mereka tahu dari sejarah dari leluhur mereka. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi persoalan yang ada antara Aceh dan Sumatera Utara adalah keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau yang sebelumnya bagian dari Aceh menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara. Alasannya apa tadi? Bahwasanya secara letak geografis 4 pulau itu lebih dekat dengan bagian Sumatera Utara. Tapi kita lupa bahwa ada historisnya, ada sejarahnya bahwa pulau tersebut adalah bagian dari Provinsi Aceh. Nah, jadi kasus tersebut, kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Bahwasanya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus ada prosesnya. Ada namanya komunikasi kebijakan. Ya, kemudian ada lagi namanya advokasi kebijakan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang komunikasi kebijakan, saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu komunikasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Komunikasi proses menyampaikan pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan saling memahami. Oke, baik, terima kasih. Yang lain kalau ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menurut saya, komunikasi itu adalah sebuah proses interaksi timbal balik dalam memberikan informasi atau mengumpulkan informasi dan serta adanya pertukaran informasi dalamnya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pada prinsipnya, walaupun kita bukan orang komunikasi, tapi tetap memahami apa itu komunikasi, karena mata kuliah kita adalah komunikasi dan advokasi kebijakan. Komunikasi adalah ya hubungan interaksi antara dua orang untuk menyampaikan pesan. Pesan dari apa? Dari komunikator kepada komunikan. Apa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan. Apa itu komunikan? Orang yang menerima pesan. Sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada komunikan. Yang hasilnya nanti akan kita lihat pada bentuk feedback. Apakah komunikan bisa merespon pesan tersebut kepada komunikator. Dalam hal komunikasi kebijakan, ini sudah dijelaskan bahwa komunikasi kebijakan adalah proses interaksi antara pemerintah dan publiknya, pemerintah dan masyarakat. Ya, apakah pemerintah dalam membuat kebijakan sudah melakukan komunikasi tentang kebijakan-kebijakan yang mereka buat?
Hasilnya kemudian kebijakan yang sudah dibuat apakah ada advokasinya? Apa itu advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan adalah upaya terstruktur dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan. Sini kita lihat ya, konsep dasar komunikasi kebijakan. Di sini disebut komunikasi kebijakan adalah proses interaksi dua arah antara pemerintah dan publik. Advokasi kebijakan merupakan upaya terstruktur untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Komunikasi dan advokasi ini adalah penghubung ya antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sampai kepada masyarakatnya. Apakah masyarakat bisa menerimanya dengan baik atau masyarakat menolak kebijakan tersebut? Maka kita ambil contoh tadi, kasus daripada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Apa kebijakannya? Kebijakannya adalah keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan 4 pulau yang sebelumnya adalah bagian dari Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Apakah kebijakan itu sudah dilakukan komunikasinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut? Apakah pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan komunikasi kebijakannya dengan pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Sumatera Utara? Kalau komunikasi kebijakan itu berjalan dengan baik, dia tidak akan menimbulkan gejolak. Tidak ada protes, tidak ada ekses. Nah, ternyata kasus tersebut menjadi polemik. Kenapa? Karena komunikasi kebijakannya tidak berjalan. Padahal komunikasi kebijakan, ya, prosesnya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apa yang akan dibuat kebijakan itu harus jelas masalahnya terlebih dahulu. Maka di sini disebutkan menemukan isu-isu kebijakan yang perlu dikomunikasikan, memahami berbagai perspektif stakeholder. Dia harus memahami ya isu-isu yang akan dibuat kebijakannya. Apakah dalam kasus Aceh dan Sumatera Utara itu sudah dilakukan identifikasi masalah? Kalau memang sudah dilakukan, kenapa ada polemik? Artinya apa? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mungkin tidak melewati proses identifikasi masalah. Kemudian apa lagi? Setelah ada identifikasi masalah, baru dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik dalam hal ini adalah bagaimana melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, ya, untuk didengar pendapatnya atau didengar masukannya dalam mengambil keputusan pembuatan kebijakan. Apakah itu sudah dilakukan? Ternyata itu tidak dilakukan karena menurut pengakuan pihak Provinsi Aceh bahwa mereka tidak pernah diminta pendapat atau diminta keterangan tentang penetapan 4 pulau mereka menjadi bagian dari Aceh. Berikutnya apa? Setelah ada identifikasi, kemudian setelah dikonsultasikan, baru bisa diimplementasikan. Baru bisa dilaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Ternyata ketika dilaksanakan, Provinsi Aceh menolak kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Komunikasi kebijakannya tidak berjalan dengan baik. Komunikasi kebijakan tidak dibuat berdasarkan atas proses yang seharusnya dilakukan. Kalau dia berjalan dengan sesuai proses yang sudah ditetapkan, maka kebijakan itu tidak menimbulkan ekses atau polemik di tengah masyarakat. Akhirnya apa dilakukan? Akhirnya pihak pemerintah Aceh melakukan advokasi terhadap kebijakan tersebut. Apa itu advokasi? Upaya
untuk mempengaruhi ya kebijakan yang sudah dibuat. Ada lagi langkahnya. Langkah dalam advokasi itu ada 3 juga. Yang pertama ada lobby, ya, ada lobby dan negosiasi, pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan lobby kepada pemerintah pusat bahwa kebijakan yang dibuat itu bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Karena secara historis selama ini 4 pulau itu adalah bagian dari Aceh, bukan bagian dari Sumatera Utara. Itu sudah dilakukan. Sehingga pemerintah pusat mulai berpikir ulang akibat ada lobby. Kemudian apa lagi dilakukan dalam advokasi? Membuat opini, mekanisme voice, menyuarakan, mekanisme menyuarakan. Mereka menyampaikan kepada media-media bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah pusat bertentangan dengan realita yang sebenarnya. Bahwa kebijakan itu bukan kebijakan yang seharusnya dibuat oleh pemerintah pusat. Akibatnya timbul polemik yang kita sebutkan. Kemudian apa lagi? Mereka melibatkan kolaborasi multi pihak. Mereka melibatkan banyak orang, melibatkan banyak lembaga untuk memperjuangkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui kementerian adalah kebijakan yang salah. Maka mulai disuarakan, ya. Gubernurnya mulai menyampaikan di media bahwa mereka tidak menerima keputusan menteri dalam diri memasukkan 4 pulau mereka ke Provinsi Sumatera Utara. Kemudian apalagi pihak dari DPRD Aceh, Provinsi Aceh menyampaikan juga ke media dalam rapat paripurna mereka menolak kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian apalagi melibatkan anggota DPD-nya, Dewan Perwakilan Daerah Aceh, menyuarakan bahwa mereka juga menolak kebijakan tersebut. Apalagi anggota DPR RI dari Aceh juga menolak kebijakan tersebut. Akhirnya advokasi itu mampu mempengaruhi kebijakan. Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya pemerintah pusat mengundang pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ke Jakarta untuk kembali melakukan negosiasi dan lobby supaya kebijakan ini tidak menimbulkan ekses yang lebih besar. Akhirnya apa? Pemerintah pusat menetapkan bahwasanya 4 pulau yang sudah ditetapkan menjadi bagian Sumatera Utara dibatalkan keputusannya dan dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Proses inilah yang disebut dengan proses komunikasi dan advokasi kebijakan. Jadi komunikasi dan advokasi kebijakan ini adalah jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakatnya. Makanya capaian akhir mata kuliah kita nanti, mahasiswa akan mampu menganalisis isu-isu dan kebijakan-kebijakan strategis. Dan bisa juga mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Oke, silakan. Pertanyaan tentang masalah pulau di Provinsi Aceh, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa alasan Menteri Dalam Negeri menetapkan 4 pulau tersebut menjadi milik Provinsi Sumatera Utara, padahal seperti yang kita ketahui bahwa 4 pulau tersebut itu milik Provinsi Aceh. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan. Dan saya, Pak, apa implikasi penetapan 4 pulau tersebut bagi masyarakat Aceh atau Sumatera Utara, baik dampak ekonomi, sosial, atau politik yang signifikan bagi kedua provinsi? Baik, pertanyaan dari Roni mengatakan apa sih penyebabnya kenapa pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, menetapkan 4 pulau yang sebelumnya bagian Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dan data yang kita baca dan kita analisis, bahwasanya 4 pulau tersebut letaknya secara geografis memang lebih dekat ke Sumatera Utara. Itulah yang menjadi salah satu
salah satu ya alasan pemerintah pusat menetapkan 4 pulau tersebut masuk menjadi bagian dari Sumatera Utara. Nah, terlepas dari persoalan-persoalan dan isu-isu yang berkembang, kalau kita tidak perlu membahas sejauh itu ya, isu berkembang nanti kalau dia sifatnya tidak benar menjadi isu yang menyesatkan. Tapi yang kita ketahui berdasarkan atas informasi yang dikeluarkan, 4 pulau itu memang secara geografis letaknya lebih dekat ke Sumatera Utara. Saya kira itu jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih dampak secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya? Ya, 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Kalau tidak ada dampak, tidak mungkin dia ada polemik. Ini secara umum ya, kita supaya memahami. Kalau dia berpolemik pasti ada dampak yang muncul. Ya, secara ekonomi dengan penambahan 4 pulau berarti ada penambahan wilayah. Penambahan wilayah ada penambahan penduduk. Dengan catatan ya, dengan catatan bahwa mereka penduduk tersebut memang warga negara Indonesia. Kasarnya seperti itu. Artinya apa? Ya, dampak secara ekonomi apabila bertambah wilayah, bertambah penduduk, tentu bertambah anggaran. Otomatis dana alokasi umum untuk Provinsi Sumatera Utara bertambah dengan ada 4 pulau yang masuk. Karena di sana ada penduduknya. Ya, ada wilayahnya. Sementara penghitungan DAU berdasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah. Itu salah satu penghitungan anggaran secara ekonomi ya. Kemudian secara budaya. Secara budaya otomatis budaya yang ada akan berkembang lagi dengan penambahan pulau tersebut. 4 pulau tersebut mungkin memiliki budaya yang berbeda. Otomatis budaya bagi Provinsi Sumatera Utara akan bertambah lagi. Kita tidak boleh bicara politik di sini ya, karena ini komunikasi kebijakan, tidak bicara politik, tapi kita bicara dampaknya secara sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial itu mempengaruhi masyarakat di 4 pulau juga ada yang menolak untuk masuk ke Provinsi Sumatera Utara karena selama ini KTP mereka sudah KTP Aceh, terpaksa merubah lagi, ulang lagi penataannya. Ya, jadi banyak hal yang akan muncul dengan kejadian-kejadian apabila kebijakan itu tidak dilakukan terlebih dahulu proses komunikasi kebijakan. Harus ada melempar, harus ada identifikasi, harus ada konsultasi publik, harus ada pendapat-pendapat yang didengar dalam pengambilan kebijakan. Menganalisis isu-isu strategis tentang kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah dan bagaimana cara merubah kebijakan tersebut melalui advokasi kebijakan. Ini yang menjadi capaian dari mata kuliah kita, komunikasi dan advokasi kebijakan. Atau masih ada pertanyaan? Baik, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan investigasi atau penyelidikan dan identifikasi masalah? Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah Gubernur Sumatera Utara melakukan pro kontra terhadap Kemendagri sehingga tanpa melakukan identifikasi masalah langsung menetapkan bahwasanya 4 pulau milik Sumatera Utara? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Apakah pihak Menteri Dalam Negeri atau pemerintah pusat sebelumnya belum melakukan identifikasi persoalan terhadap kebijakan yang mereka buat sehingga menimbulkan polemik seperti yang sekarang terjadi? Ya, itu bukan pertanyaannya kira-kira. Nah, ini yang kita bahas dalam mata kuliah ini. Ini yang kita bahas dalam mata kuliah ini. Apa itu komunikasi kebijakan? Apa itu advokasi kebijakan? Proses komunikasi harus ada identifikasinya, kemudian ada
konsultasi publiknya, kemudian baru bisa diimplementasikan. Kalau itu sudah berjalan, otomatis dia tidak ada polemik. Ini kita berbicara tentang teorinya, ya, teori komunikasi dan advokasi kebijakan. Ternyata kebijakan itu menimbulkan polemik. Nah, ini yang harus kita tanya, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kalau menurut keterangan dari pemerintah Aceh itu tidak dilaksanakan, mereka juga heran kenapa 4 pulau itu tahu-taunya masuk ke bagian Provinsi Sumatera Utara. Artinya proses komunikasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Baik itu tentang identifikasi masalah, konsultasi publik maupun implementasi kebijakan tersebut. Itu sudah bisa kita jawab secara langsung. Akibatnya makanya Presiden mengambil alih kebijakan ini. Beliau memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan kembali 4 pulau yang sudah ditetapkan menjadi bagian Sumatera Utara kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Oke, jelas? Bisa dipahami? Oke, untuk soal-soal ujian atau esainya akan kita berikan pada pertemuan berikutnya. Artinya dalam setiap pembelajaran nanti akan ada kuis, akan ada esai sebagai upaya untuk melakukan evaluasi pembelajaran di setiap pertemuan. Bisa dipahami? Oke. Baik, terima kasih atas semua masukan, dan saran, kemudian atas pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai membuat studi kasus lagi. Dan saya terbiasa sebelum kita melakukan perkuliahan, kita melakukan diskusi terhadap apa isu-isu yang terbaru yang akan menjadi salah satu bagian untuk kita diskusikan dalam mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Oke, dengan mengucapkan terima kasih dan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, maka perkuliahan kita komunikasi dan advokasi kebijakan untuk pertemuan pertama ini ditutup, dan saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materinya terdapat kesalahan, kekilafan. Nah, itulah hal yang wajar sebagai manusia. Tapi sebagai dosen, saya tetap mempertahankan dan menjelaskan sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Demikian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.